Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian, bersama dengan orang tua maupun saudara yang ada di rumah yang saat ini dalam keadaan sehat. Bapak harap hari ini kita belajar dari daring walaupun di rumah, tetapi Bapak berharap adik-adikku sekalian yang di rumah dalam keadaan sehat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, tetapi Bapak mau ingatkan kepada adik sekalian agar supaya kita tetap semangat belajar walaupun di rumah. Kita mengikuti kegiatan belajar ini dengan penuh gembira untuk kita meraih cita-cita masa depan yang gemilang. Tapi Bapak ajak agar supaya jangan lupa memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi supaya kita boleh sehat, terhindar daripada penyakit yang akan menimpa kita. Adikku sekalian yang ada di rumah, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, mari kita buka dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan bagi kami. Saat ini kami akan melakukan kegiatan pembelajaran walaupun di rumah. Biarlah Tuhan membuka akal hikmat kebijaksanaan supaya kami boleh mengikuti pembelajaran ini dari awal, pertengahan, sampai berakhir dengan baik. Dan kami boleh menerima penjelasan dari kami sebagai guru untuk menjadi bekal dalam meraih cita-cita yang gemilang. Allah Bapa di surga, inilah doa kami, mohon ampun salah dosa kami dalam Yesus. Kami berdoa ini kepadamu. Amin. Adik-adikku sekalian, kita akan belajar pada saat ini. Pelajaran kita saat ini yaitu IPA kelas 9 semester 1, yaitu dalam bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Bagaimana adik-adik sekalian? Sudah siap di rumah alat-alat kelengkapan? Papa percaya kalian sudah siap. Saat ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia ini akan kita pelajari meliputi pembelahan sel. Adik-adik sekalian, pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel induk atau lebih. Kalau adik-adik pernah belajar tentang organisasi kehidupan, pasti adik-adik sekalian tahu apa itu sel. Kemudian tujuan pembelajaran kita tentang pembelahan sel adalah
Pertama, pertumbuhan. Jadi tujuan pembelahan sel adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ini tentunya adik-adik sudah bisa bayangkan bahwa dia seperti contoh bayi, kemudian dia berproses menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi pemuda, kemudian dewasa. Jadi ini adalah proses pertumbuhan yang merupakan pengukuran terhadap tinggi, kemudian berat juga volume. Jadi selain tinggi juga bertambah berat. Nah, berikut perbaikan. Perbaikan ini adalah perbaikan sel. Misalnya ketika tubuh kita terkena luka di bagian tangan atau organ-organ lain atau lecet, maka kita lihat bahwa tangan kita pasti ada luka. Nah, kemudian terjadi proses perbaikan sel. Dia mulai mengering, luka itu kemudian dia sembuh. Nah, ini karena apa? Karena ada perbaikan sel. Kemudian reproduksi. Reproduksi ini sama dengan perkembangbiakan atau beranak. Adik-adik tahu, tentunya ketika kita melihat orang tua tadinya belum memiliki anak, kemudian dia berikut sudah ada anak 1 dan kemudian 2, 3 dan seterusnya, ada yang sampai 11. Nah, ini menggambarkan bahwa orang tua atau dia sudah berkembang biak, beranak. Selanjutnya kita akan pelajari adik-adik sekalian tentang jenis-jenis pembelahan sel. Adapun jenis pembelahan sel adalah pertama pembelahan mitosis, kemudian kedua pembelahan meiosis. Di dalam pembelahan mitosis kita akan mendapatkan pembelahan itu di mana menghasilkan 2 sel anak. Kemudian sel anak sama dengan sel induknya. Jadi sel anak dia identik dengan sel induknya. Identik artinya sama, persis. Berikut kromosom sel anak sama dengan sel induknya. Ya. Berikut terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, reproduksi aseksual. Nah, ini pertumbuhan tentunya lewat tubuh yang ada. Tadi sudah ada contoh dari bayi sampai dewasa. Perbaikan tentunya tadi sudah contoh, yaitu ketika kita kena luka lalu mengering dan dia sembuh. Nah, reproduksi aseksual, ini aseksual artinya tidak kawin, jadi tidak memerlukan 2 sel jenis kelamin. Ya, jadi dia tidak kawin. Berikut pembelahan meiosis. Dalam pembelahan meiosis kita akan melihat dia akan menghasilkan 4 sel anakan. Jadi kalau mitosis 2 sel anakan, 2 sel anak, maka pada pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian dalam mitosis akan
kita lihat sel anak tidak identik dengan sel induknya. Jadi kalau meiosis, sel anak tidak sama, identik artinya tidak sama dengan sel induknya. Kemudian kromosom sel anak adalah setengah dari induknya, haploid atau N. Baru berikut terjadi pada sel kelamin dalam proses produksi seksual. Jadi pada sel kelamin ini pada laki-laki yaitu pada sel sperma. Sedangkan pada perempuan terjadi pada sel telur atau ovum. Sekarang adik-adik kita akan pelajari tentang tahap pembelahan sel. Tahap pembelahan sel terbagi atas dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis yaitu mengalami tahap-tahap atau fase-fase. Fase pertama, profase. Profase, kemudian metafase, anafase, telofase. Nah, dalam proses atau fase tahap profase, kita melihat dalam gambar di mana kromosom sudah mengganda. Kromosom itu berada di tengah, warna merah dan biru yang ada 4, tapi tiap kromosom itu sudah mengganda. Ganda artinya 2. Dia ada dalam lingkaran inti sel. Kemudian di situ ada benang-benang atau benang-benang gelendong. Ya. Nah, kromosom pada fase profase sudah mengganda dan kemudian memadat. Memadat artinya jelas. Berikut membran inti mulai merusak menjadi bagian-bagian kecil. Nah, jadi kita lihat itu inti itu sudah mulai ada rusak, terputus-putus menjadi bagian kecil atau fragmen. Selanjutnya kita lihat dalam metafase. Pada metafase tadinya kromosom-kromosom itu dia berjajar pada bidang pembelahan. Ya, dia ada di dalam bidang pembelahan. Kita lihat pembelahan itu di tengah secara vertikal. Ya, dari atas ke bawah. Di situ kita lihat kromosom ada merah di tengah, ada merah, ada biru, merah, biru. Dengan benang-benang gelondong yang ada di tengah. Selanjutnya kita lihat bidang pembelahan itu ada garis putus-putus. Kita masuk pada anafase. Nah, anafase kita lihat kromosom tadi yang berada di tengah, dia sudah bergerak menuju kutub yang berlawanan. Sudah bergerak atau sudah menjauhi pada kutub-kutub. Kalau kita lihat ada yang sudah ke kanan dan ke kiri atau ke timur dan ke barat. Jadi sudah bergerak dengan sama banyak. Pada akhir anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi kromosom itu yang berjauh ke kutub akan menjadi jumlah yang sama. Nah, telofase kita lihat pada fase telofase. Nah, di sini kita lihat membran inti mulai kembali bergabung. Sehingga terbentuk dua sel anakan yang bersifat
diploid. Ya, yang bersifat diploid. Diploid artinya dua. Ya, dengan jumlah kromosom yang sama. Nanti ini dia ada dua. Jadi dari satu jadi dua. Kemudian adik-adik kita akan melihat pada meiosis. Nah, pada meiosis terdapat juga tahap-tahap atau fase-fase pembelahan. Nah, hanya pada meiosis fase pembelahan ini terdapat, yaitu pertama fase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian dia akan mengalami tahapan berikut selanjutnya, profase 2, metafase 2, anafase 2, baru telofase 2. Mari kita mengikuti penjelasan bagaimana profase 1 pada pembelahan meiosis. Kita lihat di situ di mana membran inti mulai merusak menjadi bagian-bagian kecil. Tadi sama dengan pada profase mitosis. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Nah, selanjutnya ke fase metafase 1. Kita lihat kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Jadi kromosom itu sudah berjajar di tengah bidang pembelahan secara vertikal dari atas ke bawah. Tapi dia tidak berjajar berurut ke bawah, tapi dia dua di sebelah kutub timur dan kutub barat. Kita lihat di situ ada warna merah dan warna berpasang warna biru. Lalu di bawah biru dan merah. Nah, kalau di mitosis kita lihat di sana dia berjajar ke bawah, merah, biru, merah, biru. Nah, kemudian kita lihat pada anafase 1. Nah, anafase 1 di mana kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Ya, jadi tadi kromosom itu di tengah dia mulai bergerak memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya kita lihat telofase 1. Nah, telofase 1 di sini kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Jadi dia sudah memisah, kemudian membran inti mulai terbentuk kembali, kemudian terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Ya, jadi kita lihat sudah terbentuk dua sel anakan yang bersifat haploid. Nah, haploid atau N. Selanjutnya kita masuk pada tahap profase kedua. Nah, itu. Jadi tidak sampai pada profase 1 tapi ada kelanjutan profase kedua. Nah, profase kedua kita lihat membran inti mulai merusak menjadi bagian-bagian kecil. Nah, di situ kita lihat ada kromosom, ada dua, biru dan merah. Kemudian ada inti dan di situ intinya mulai putus-putus. Itu menandakan terjadi kerusakan pada bagian-bagian menjadi kecil. Kemudian dari dua ini dia masuk kepada metafase kedua. Metafase kedua kita lihat kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Nah, ada diperhatikan. Jadi pada metafase baik mitosis maupun
meiosis, dia selalu sudah berada pada bidang pembelahan. Kalau mitosis dia berada pada bidang pembelahan secara membelah vertikal, tetapi kalau pada meiosis, pada bidang metafase ini dia berada dalam bidang pembelahan secara vertikal. Adik-adik lihat. Nah, jadi kromosom ini dia berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian kita lihat, kita masuk pada anafase kedua. Anafase kedua, di mana kita lihat kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Jadi sama, dia mulai bergerak pada kutub-kutub menjauhi. Ya, kalau di sini dia bergerak ke kutub utara, kemudian yang lain ke kutub selatan. Nah, selanjutnya kita masuk pada telofase. Telofase kedua. Nah, telofase kedua di mana membran inti terbentuk kembali. Dan pada akhirnya terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ya, jadi ada 4. 2 jadi 2, kemudian anakan baru yang 1 jadi 2. Jadi 4. Selanjutnya adik-adik sekalian, kita mempelajari tentang organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada manusia terdiri dari organ laki-laki dan organ perempuan. Kita lihat di gambar. Nah, di situ ada gambar tentang organ laki-laki. Kita mulai daripada bagian A. Bagian A adalah vas deferens. Nanti dia punya fungsi Bapak akan jelaskan kemudian. Jadi ini Bapak sampaikan, jelaskan tentang organ-organ yang ada. Baru bagian B, uretra. Ya. Jadi vas deferens itu memanjang dia sampai pada epididymis. Kemudian uretra. Uretra itu terdapat di bagian dalam, ya, saluran bagian dalam pada penis. Kemudian C penis. Nah, bagian berikut D, jadi itu C. D skrotum, bagian luar. Bagian luar daripada testis. Kemudian kita lihat berikut E testis. Seperti telur yang lonjong. Selanjutnya epididymis. Dia berada di atas daripada testis. Selanjutnya G kelenjar Koper atau bulbouretra. Selanjutnya bagian H kelenjar prostat. Dan berikut bagian I vesicula seminalis. Nah, ini organ-organ yang ada pada laki-laki. Selanjutnya organ pada perempuan. Organ pada perempuan kita lihat pada gambar. Ya, pada gambar di situ yang pertama adalah ovarium. Ada 2.
di kiri dan kanan. Baru B, tuba fallopi atau saluran telur. Ya. Berikut C, infundibulum. Ya, infundibulum dapat dia seperti jari. Berikut D, uterus atau rahim. Kemudian E, endometrium, bagian dalam dari uterus. Selanjutnya F, vagina. Dan berikut G, cervix, berada di pintu daripada vagina rahim uterus. Adik-adik sekalian, kita masuk dalam fungsi organ reproduksi pada manusia. Kalau tadi yaitu bagian-bagian organ baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Saat ini kita masuk pada fungsi organ-organ tersebut baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Yang pertama, organ penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urina dan juga saluran sperma. Berikut skrotum. Skrotum adalah bagian kulit terluar daripada testis itu untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Berikut testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini hormon khusus pada laki-laki. Berikut organ epididymis. Dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi sperma itu disimpan sampai dia matang pada epididymis. Selanjutnya vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai penghubung atau menghubungkan epididymis dengan uretra. Pada organ perempuan, masih dalam organ perempuan, organ ovarium. Organ ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Berikut tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran dengan panjang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Berikut infundibulum. Sebagai struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan unjung dari tuba fallopi. Ya, bentuknya seperti jari. Dia ini menangkap sel telur ketika sel telur terlepas dari ovarium. Kemudian rahim atau uterus sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Jadi janin ini dia berkembang di rahim atau uterus. Kita masih melanjutkan fungsi organ tadi, yaitu laki-laki. Berikut uretra. Uretra
berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urina. Berikut organ kelenjar vasikula seminalis. Ya, dia berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Dan berikut kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Berikut kelenjar Cooper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Selanjutnya pada perempuan. Organ endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluru saat menstruasi. Berikut serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Berikut vagina merupakan saluran yang menghubung lingkungan luar dan rahim, saluran mengalirnya darah, menstruasi, dan juga keluarnya bayi. Berikut fimbriae, yaitu menangkap sel telur. Bagaimana adik-adik sekalian bisa mengikuti penjelasan Bapak? Kita lanjut. Kita masuk pada penyakit sistem reproduksi. Penyakit sistem reproduksi yang pertama, AIDS, disebabkan oleh HIV. Berikut gonore atau GO, disebabkan oleh Neisseria gonorrheae. Kemudian sifilis raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Berikut herpes simplex genitalis, disebabkan oleh virus herpes atau simplex. Berikut keputihan, disebabkan oleh jamur Candida albicans. Berikut epididymitis, yaitu infeksi karena pergaulan bebas. Selanjutnya kita masuk pada upaya untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi. Upaya-upaya ini yang pertama, kita rajin olahraga. Berikut, kita rajin membersihkan organ reproduksi setelah membuang air kecil dan air besar. Berikut, memotong rambut di sekitar kemaluan karena bisa mendatangkan bakteri. Berikut, menghindari pergaulan bebas. Berikut, hindari narkoba, termasuk menghirup lem eabon. Berikut, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dengan beribadah, sehingga menghindari pengaruh-pengaruh yang buruk atau negatif. Adik-adik sekalian, bagaimana? Anda sudah mengikuti penjelasan Bapak? Menarik kan? Ya.
Oleh dan sebab itu saat ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian berupa soal. Jadi tugas ini untuk kalian kerjakan. Pertama, jelaskan tujuan dari pembelahan sel. Kedua, jelaskan fungsi daripada testis pada organ laki-laki dan ovarium pada perempuan. Ketiga, jelaskan tentang penyakit AIDS. Jadi tugas hanya 3 nomor itu saja. Jadi adik-adik sekalian, itulah tugas yang adik-adik akan kerjakan di rumah. Bapak tunggu dan pasti kalian bisa mengerjakannya. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran, kita tutup dengan doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kegiatan pembelajaran di hari ini. Hari ini kami sudah mendapat pengalaman belajar, biar pembelajaran ini boleh menjadi bekal untuk masa depan yang kami gapai nanti. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Terima kasih, selamat siang. Kotak tengah.